Jadi kita hari ini kita mau bahas tentang integral tertentu. Mungkin sampai itu ya, sampai di tutorial nanyanya tentang teknik pengintegralan. Jadi integral tertentu ini, teman-teman ya, integral tertentu ini kalau saya rangkum lah ya, saya nggak pakai yang dari buku, tapi beberapa kalau dibutuhkan saya pakai. Jadi integral tertentu itu ada yang namanya bentuk dasar. Kalau saya nyebutnya gitu ya. Jadi ada bentuk dasar yang teman-teman harus tahu. Nah, ini kalau saya tulis ini ada bentuk-bentuk dasar yang teman-teman harus tahu. Bentuk dasar dari integral tertentu. Nah, bentuknya ini merupakan kebalikan dari turunan. Kebalikan dari turunan. Jadi contoh nih, contoh. Kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 3, turunannya apa? Y aksen sama dengan apa? 3X pangkat 2. Berarti integral ini itu adalah ini gitu. Nah, gimana caranya mencari pola supaya integral dari 3X kuadrat itu adalah X pangkat 3? Maka dicari polanya, dibalikin. Nah, maka ketemulah bentuk kayak gini. Yang pertama, kalau saya punya integral dari sebuah konstanta gitu ya, dx. Nah, ini adalah jadinya cx ya teman-teman ya. Ditambah jangan c ya. Cx tambah c, ntar apa lagi? K deh, K dx gitu ya. Jadi kalau saya punya konstanta K diintegralin dx, maka jadinya adalah Kx plus C. Nah, selalu ada konstanta. Kenapa selalu ada konstanta? Tadi yang saya bilang, kalau saya punya X pangkat 3, turunannya apa? Turunannya 3X pangkat 2. Sorry, X pangkat 3 plus 7 misalnya. Ini turunannya apa? Turunannya adalah 3X pangkat 2 aja. Nah, artinya kalau saya pengen balikin pakai integral, maka 3X pangkat 2 ini jadinya X pangkat 3. Nah, gimana caranya yang nggak ada di sini jadi 7? Kan nggak jelas kan? Pola apa yang membuat dia jadi 7? Kan nggak jelas. Maka setiap mengintegralkan, jadi kalau misalnya saya punya bentuk turunannya jadi bentuk seperti ini, maka kalau saya punya integral 3x kuadrat dibalikin jadinya nggak x pangkat 3, tapi jadi apa? X pangkat 3 plus C. Jadi nggak bentuk X pangkat 3 plus 7, tapi X pangkat 3 plus C. Jadi nggak bisa ngebalikin yang awalnya 7 itu jadi 7 gitu. Gitu ya. Nah, makanya kita sepakat dulu bahwa setiap integral itu adalah selalu ada C-nya. Saya anggap begitu ya teman-teman, saya nggak akan detail dari dasar, karena teman-teman yang ngambil kalkulus 2 pasti udah lulus kalkulus 1, jadi saya yakin lah nilainya pasti pada bagus-bagus ya. Pada dapat A semua kan ini. Amin, alhamdulillah. Nah, jadi saya anggap teman-teman punya dasar. Tapi kalau dirasa teman-teman dasarnya memang belum kuat, boleh bilang ya, nanti mungkin saya lebih detail. Tapi saya asumsinya, karena ini saya pengennya tuh ini aja maksudnya saya jelasinnya lebih ringan kalau kalkulus 2 ya. Oke, nah integral kdx adalah kx plus c. Terus ada integral x pangkat n dx. Maka ini jadinya adalah apa? 1 per n plus 1 ya, dikali x pangkat n plus 1 gitu, plus c. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dasar. Apalagi bentuk-bentuk dasar yang teman-teman harus tahu. Yang harus tahu adalah menurut saya adalah integral bentuk trigono tapi bentuk sin sama cos. Sin x dx itu integralnya apa? Integralnya adalah cos. Bener nggak? Salah. Jadi apa? Min cos ya harusnya. Minus. Min cos x ditambah c. Nah, terus sama yang satu lagi adalah integral cos. Integral cos itu apa? Sin ya. Awas hati-hati sama turunan ya teman-teman. Karena turunan sin positif cos, tapi integral sin min cos. Nah, saya ngafalnya biasanya dari turunan. Jadi kalau sin turunannya cos, berarti kalau integralnya minus gitu. Jadi kayak dikali minus gitu. Jadi dalam otak saya tuh ini lawannya gitu. Kayak misal ditepuk hitam, ditepuk tinggi bilang rendah gitu ya. Kita permainannya lawan kata gitu kan. Besar, kecil gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Kayak main games aja nih pokoknya. Integral sin, turunan sin cos, min cos, berarti gitu kurang lebih. Nah, kalau integral cos apa? Integral cos itu positif sin. Seperti turunannya, turunan cos adalah min sin, tapi integral cos positif sin. Jadi kebalikannya. Nah, menurut saya bentuk-bentuk dasarnya adalah yang seperti ini. Yang kelima adalah integral e pangkat x ya. E pangkat x integralnya adalah dx. Jadi menurut saya ini penting banget. Jadi harus tahu. Maksud saya gini, sisanya
Sisanya tuh kayak apa? Integral secant kuadrat, integral secant tangan kan kemarin kalkulus 1 mungkin belajar tentang turunan tangan ya. Turunan tangan apa? Secant kuadrat kan? Kalau tangan turunannya apa? Secant kuadrat. Kalau integral secant kuadrat tangan. Awas hati-hati kalau ditanya integral tangan. Integral tangan apa? Nggak jadi secant kuadrat. Karena jadi di atas dia. Wah, ini lordnya gitu kan. Nah, kalau sin cos itu dia saling bolak-balik. Sin jadi cos, cos jadi sin. Tapi kalau tangan, turunannya secant kuadrat, integral secant kuadrat tangan. Tapi integralnya tangan itu nggak secant kuadrat. Jadi jadinya nanti ada tekniknya. Jadinya ln ya, kalau teman-teman ada yang tahu. Nanti jadinya adalah ln cos gitu kan. Nah, cuman nanti kita ngomongin bentuk dasar dulu. Terus di integral itu yang menurut saya yang teman-teman harus tahu adalah udah ini aja. Apa ada lagi nggak ya? Bentuk dasar gitu. Jadi bentuk dasar tuh yang kalau ditanya tuh wah langsung udah tahu gitu, nggak usah mikir lagi, harus dihafal gitu ya. Nah ini, jadi boleh deh saya simpulkan aja kurang lebih seperti ini. Jadi bentuk-bentuk dasar yang teman-teman harus tahu itu ini. Oke. Nah, tapi di sini itu bentuk-bentuk dasar ini ada plusnya, plus sifat namanya teman-teman. Plus sifat. Jadi kalau udah tahu bentuk dasar, teman-teman butuh sifat namanya di sini tuh. Plus sifat, saya tulis apa ya? Plus gitu ya. Begini ya, plus. Nah, ini sifat. Sifat-sifat apa aja? Nah, sifatnya itu adalah yang pertama, kalau ada integral cfx dx gitu ya. Ini mirip kayak turunan, itu jadinya c dikali integral fx dx. Yang kedua adalah kalau saya punya integral fx plus minus gx. Nah, ini bisa kita ubah, saya pecah jadi integral fx dx ditambah atau dikurang integral gx dx. Jadi teman-teman bisa pecah. Nah, ini menurut saya itu plus sifat-sifat ini. Jadi sifat-sifatnya juga harus tahu. Nah, ini baru integral tentu ya. Karena nanti ada sifat integral tak tentu. Jadi kayak ini tuh saya bikin apa ya nih, organigram gitu. Flowchart gitu ya. Nah, jadi plus sifat. Nah, setelah teman-teman ngerti bentuk dasar sama plus sifat, soal yang bentuk dasar, maka turun dianya ke teknik pengintegralan. Nah, teknik yang ya. Maaf Kak, yang bentuk dasar satu integral 1 per x apa masuk ke bentuk dasar atau enggak? Oh iya, ini terima kasih. Saya juga kan lupa kan. Terima kasih udah diingetin. Jadi tidak bagus ya. Aduh, kenapa nih ingetinnya baru akhir-akhir ini Mas. Ini untuk n yang tidak sama dengan -1 ya teman-teman. Terima kasih ya. Maksudnya itu kan. Tuh kan kalau yang udah paham itu kelihatan tuh. Maksudnya itu ke sana. Nah, nanti di sini itu sebenarnya jadi nggak indah ya. Ini tuh ada cabangnya lah teman-teman ya. Ini 2A gitu ya. 2A, ini 2B gitu. Kalau dia integralnya x pangkat min 1 dx, betul teman-teman. Ini sama kayak integral dx per x. Itu jadinya ln x ya teman-teman. Jadi yang 2A ini berlaku untuk n berapapun kecuali min 1. Nah, kalau yang B itu khusus kalau n-nya pangkat min 1. Karena nanti jadi min 1 tambah 1 jadi 0. 1 per 0 tak terdefinisi. Maka bentuk yang hadirnya di sini adalah ln x. Kenapa ln x? Karena sekali lagi turunan ln x-nya adalah x pangkat min 1. Jadi turunan ln x pakai definisi ternyata dapat x min 1. Kenapa turunannya x pangkat min 1? Karena dari limit gitu ya, balik lagi ya. Jadi akar permasalahannya adalah limit. Jadi kurang lebih gitu. Jadi bentuk integral tak tentu tuh karena disebutnya anti turunan, itu sebenarnya cuma ngebalik-balikin turunan. Ya, sip ya. Terima kasih Mas. Betul. Nah, udah bentuk kayak gini, jadi bentuk dasar ini teman-teman harus tahu. Nah, tapi kalau ada bentuk apa secant kuadrat gitu-gitu, ya itu opsional ya. Misalnya kalau teman-teman paham berarti teman-teman akan memudahkan teman-teman, tapi kalau nggak paham ya lihat catatan aja gitu kan. Nah gitu, plus sifat-sifat sampai sini ya. Dan kalau misalnya kita curiga sifatnya itu hanya berlaku
konstanta doang dikali fx dan penjumlahan. Nggak ada perkalian dan pembagian ya? Nggak ada kan? Nah, maka dia kalau ada perkalian dan pembagian nggak bisa secara langsung, teman-teman. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya integral apa fx dikali gx gitu ya. Berapa nih? Integral fx dx dikali integral gx dx. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa. Maka bentuk perkalian sama pembagian itu butuh teknik namanya. Nah, muncullah yang berikutnya adalah teknik. Jadi teknik yang pertama, kalau saya biasanya algoritmanya gitu. Jadi yang pertama adalah disebutnya teknik, namanya teknik pengintegralan. Belum teknik sih sebenarnya. Apa ya? Iya teknik sih. Nah, jadi saya nyebutnya adalah teknik pengintegralan. Pengintegralan. Nah, teknik pengintegralan ini adalah dilakukan untuk bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk macam-macam kayak integral fx kali gx gitu ya. Apalagi integral fx bagi gx gitu ya. Dx, integral fx pangkat n. Karena fx pangkat n itu kan artinya adalah fx kali fx. Intinya yang dianya itu bentuknya itu bukan penjumlahan atau bentuk perkalian atau konstanta, perkalian konstanta atau bentuk penjumlahan pengurangan seperti yang ini. Nah, maka ini bentuk-bentuk kayak gini DLL gitu ya. Bentuk pangkat gitu-gitulah aneh-aneh lah pokoknya. Maka ini bentuk ada akarnya kan termasuk pangkat n ya. Nah, itu adalah bentuknya adalah butuh teknik pengintegralan. Nah, biasanya teknik pengintegralan yang pertama itu disebutnya substitusi. Nah, kalau saya biasanya saya suka menyusun bahwa ada teknik pengintegralan ke 0 gitu ya. Teknik pengintegralan ke 0. Maksudnya apa? Teknik pengintegralan ke 0 itu adalah teman-teman bisa uraikan. Ini ujung-ujungnya saya jadi ngejelasin ya. Tadinya saya mau bahas Tuton, nggak ada yang nanya Tuton nih. Kalau ada Tuton kita bahas Tuton nih, jadi saya lebih santai. Ini saya sebenarnya nggak punya kerangka dalam mengajar teman-teman, jadi ini agak barbar ya. Jadi belum tentu sama seperti dosen atau tutor yang ngajar. Ini mah mendadak gitu kan. Jadi diuraikan teman-teman. Jadi teknik pengintegralan yang ke 0 saya sebutnya itu adalah uraikan hingga menjadi bentuk sederhana gitu ya. Hingga menjadi sederhana. Ini teknik pengintegralan ke 0. Dengan cara apa? Dengan cara aljabar. Apa aja ya, terserah deh teman-teman punya ilmu apa aja di aljabar, dipakai gitu. Contoh, ya kan ada CBS kan. Contoh. Set. CBS. Muncul tuh CBS. Integral x plus 1 pangkat 2 dx. Ayo berapa? Ini bentuk penjumlahan bukan? Bukan. Karena ini bentuk apa? Perkalian, pengkuadratan. Kan ini kan kalau didefinisikan itu kan jadinya apa nih? Ini itu kan didefinisikannya sebagai integral x plus 1 dikali x plus 1 kan? Gitu kan? Ini kan bentuk perkalian ya. Maka hal yang pertama kali dilakukan, teman-teman bisa nggak ngaliin ini? Nah bisa, pakai apa? Pakai yang ini aja kamu pakai yang apa tuh? A plus B kuadrat gitu. Boleh ya, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat boleh. Boleh nggak kan definisi awalnya kan gini kan? Boleh nggak dikaliin apa pelangi gitu ya? Boleh gitu ya. Intinya adalah selama dia bisa diuraikan hingga sederhana, maka diuraikan sederhana sehingga saya bisa dapat jadinya adalah 2x plus 1. Ceritanya gitu ya, biar cepet ya. Aman ya? Nah udah kayak gini, bentuknya penjumlahan nggak? Penjumlahan, wah bisa dong masing-masing. Integral x kuadrat, sepertiga x pangkat 3. Integral x, setengah x pangkat 2. Karena dikali 2, jadinya x pangkat 2. Ditambah integral konstanta, jadi cx. Tadi saya nulis cx nggak ya? Oh ya udah, k ya tadi, kx ya. Plus c. Nah, itu adalah integral apa? Integral teknik pengintegralan yang ke 0 ya saya nyebutnya gitu. Karena menurut saya ini adalah teknik pengintegralan juga sih menurut saya. Ya, jadi bagaimana caranya supaya dia itu ke bentuk dasar gitu. Ke bentuk dasar ini.
dan menggunakan sifat-sifat. Paham ya maksud saya? Contoh misal, saya punya CBS. Integral 3x dikali x plus 7 misal gitu, atau x plus 2. Ini kan teman-teman nggak bisa ngintegralin 3x nih, 3 per 2 x pangkat 2. Integral x setengah x kuadrat tambah 2x terus kaliin, nggak bisa. Jadi ini bentuknya perkalian nggak boleh. Nggak boleh ada bentuk perkalian. Jadi harus diapain? Harus dikaliin teman-teman. Jadi ntar jadinya apa? Integral 3x pangkat 2 ditambah 6x. Nah udah kayak gini. Wah ini udah bentuk penjumlahan nih. Ini walaupun ada perkalian tapi perkaliannya dengan konstanta. Nggak masalah deh. Berarti jadinya apa? 3 dikali 1/3 x pangkat 3 ya. Kalau teman-teman mau langsung boleh ya. Atau saya tulis aja deh biar. Nah gitu ya. Kalau saya biasanya gitu. Karena menggunakan sifat. Jadi membiasakan diri untuk kayak gini. Kalau udah sakti boleh langsung ya. Nih kayak Mas Pat tuh udah sakti boleh lah. Langsung plus gitu. Sampai situ oke ya. Apalagi banyak contohnya yang bisa diuraikan gini. Contoh, saya punya apa ya? Integral misal 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 8 dibagi x misal gitu. Ini bentuk apa? Pembagian. Berarti kalau bentuk pembagian harus diapain? Harus dibagi, nggak boleh integralin. Nggak boleh diintegralin sampai bentuknya penjumlahan. Kalau ada pembagian dua buah fungsi, wah harus dibagiin. Nah ini pakai cara zaman SD ya. Cara zaman SD itu, atau boleh dibagi lah gitu ya. Kalau dia bentuknya x tuh boleh dibagi jadi apa? Integral apa nih? 3x kuadrat gitu ya. Dibagi x gitu kan. 7x dibagi x gitu kan. 8 dibagi x gitu dx. Nah ini boleh kan? Pakai cara SD kan gini ya. Masing-masing semua dibagi x. Maka nanti jadinya integral 3x ditambah 7 ditambah 8 per x. Nah, set gitu. Kolon. Ini otak saya udah ada lonnya tadi, dx gitu. Nah, ini kalau saya integralin jadi apa? Langsung ya, 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 8 ln. Karena integral per x tadi ingat-ingat jadinya ln. Harus hafal di bentuk dasar. Nah, sekali lagi, bentuk dasar ininya harus hafal. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak nih ngomong-ngomong? Kok sepi banget? Ada. Sampai sini itu ada pertanyaan nggak? Wah, makin banyak ini. Ini pada ngambil, ada yang ngambil yang kedua? Ada yang ngambil yang kedua kali? Ini Mbak Wulan ini yang yang semester lalu ngambil kalkulus 1 ya? Iya. Oh iya. Saya ikut kalkulus 1. Ini sekarang kalkulus 2. Suaranya familiar soalnya suka banyak bertanya. Iya. Oke gitu ada rekamannya kan Kak? Iya saya coba rekam. Ada pertanyaan nggak kira-kira sejauh ini? Belum ya? Aman. Nanti kalau misalnya, oh iya ini saya nyontohin yang masih yang lucu-lucu ya teman-teman. Maksudnya kadang-kadang kan yang suka bikin nggak lucu itu adalah kalau misalnya soalnya gini, integral gitu. 2 dikurang akar x ya, kan udah kayak gitu ya. X ditambah 1, gitu kan. Ini kan kalau lagi nggak mood gitu bikin soal kayak gini kan. Kalau lagi mood mah kan lucu, kalau ini kan nggak lucu nih. Ya tetap caranya sama. Caranya adalah diapain? Dikali. Berarti jadinya apa? Integral 2x gitu ya. Terus diapain? 2x ditambah 2 dikurang x akar x gitu ya. Dikurang akar x gitu, dx. Nah ini kita ubah dulu menjadi bentuk eksponen supaya mudah. Berarti 2x ditambah 2 gitu kan. Ini dikurangi x pangkat 3 per 2. Terus apa lagi? Dikurang x pangkat setengah dx. Nah udah kayak gini, integralin. Jadi apa? Jadi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang. Ayo bantu saya, ini berapa? Kenapa 2 per 5? Oke, 2 per 5. Teman-teman ada yang bingung nggak kenapa 2 per 5? Aman? 1 per 5 per 2. Oke, ini berapa kalau yang ini? 2 per 3. Oke, 2 per 3 ya, x pangkat 3 per 2. Ada yang bingung nggak kenapa jadi gini teman-teman? Kalau bingung saya tulisin gitu.
Kalau nggak bingung ya saya lanjut. Ada nggak? Jadi saya punya standar sendiri. Jadi kalau udah kayak gini saya nggak akan lebih detail. Jadi standarnya kalau udah paham sampai sini, berarti saya akan selalu kayak gini ke depannya. Aman? Sip. Nah itulah gunanya tidak cuma nonton doang. Jadi hadir itu maksud saya tuh mungkin kesibukan sih ya. Ya karena saya juga sibuk sama. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang nggak paham bisa langsung hadir, langsung bertanya. Aman ya? Nah itulah teknik pengintegralan yang ke-0. Jadi diuraikan sampai bentuk sederhana. Nanti beberapa soal lagi ntar nanti kita akhir mungkin ada kayak sesi latihan gitu ya. Nah terus yang kedua, yang pertama itu adalah saya sebutnya adalah integral substitusi. Nah substitusinya itu substitusi linier. Integral substitusi. Jadi bentuknya adalah integral substitusi. Nah, saya bagi dua substitusi ini. Yang pertama, ini sekali lagi kalau di buku beda, mohon maaf ya, karena ini mah menurut saya itu ini mah kayak catatan yang ada di otak saya aja gitu. Nah, menurut saya itu jadi integral substitusi kan ini umum nih. Nah, saya bagi dua. Ada dia bentuknya substitusi linier. AX plus B bentuknya. Jadi bentuknya itu substitusinya bentuknya linier. Nah, integral substitusi itu kayak gimana? Langkah-langkahnya. Contoh ya. Kapan kita menggunakan integral substitusi linier? Jadi gini, kalau saya punya integral bentuknya AX plus B pangkat N dx. Nah, bentuk ini itu bentuk dasar dari integral X pangkat N, betul? Cuman X-nya diganti AX plus B. Maka kalau bentuknya kayak gini, ini integralnya mirip kayak integral biasa. Jadi 1/n plus 1, terus dikali apa? Dikali AX plus B, dipangkatin N plus 1. Nah, cuman jangan lupa dibagi A. Nah, gitu. Kalau saya, jangan lupa dibagi A. A ini adalah koefisien dari AX ya. Jadi koefisiennya dari AX, konstantanya itu A. Nah, itu dibagi oleh A. Jadi kalau 2x dibagi 2, kalau 3x dibagi 3, kalau 7x dibagi 7. Oke, dan berlaku juga untuk bentuk-bentuk dasar yang lain. Bentuk-bentuk dasar tuh yang mana? Tuh, yang itulah pokoknya semuanya. Dan sekali lagi ini untuk n yang tidak min 1 ya. Jadi kalau misalnya integral AX plus B pangkat min 1 gimana? Atau disebutnya adalah integral dx per gitu ya. Kadang-kadang dia dinyatakannya dalam bentuk gini. Ya jadinya ln ya. Tapi jangan lupa dibagi A. Berlaku juga untuk sin. Jadi kalau saya punya sin AX plus B, jadinya apa nih? Min cos. Jangan lupa dibagi A gitu. Plus C. Kalau cos gimana? Cos. Sama juga. Dan ini hanya berlaku untuk yang sudutnya itu linier. Jadi suka ada yang bilang gini, udah aja dibagi turunannya. Hati-hati, nggak semua ya. Nggak boleh. Jadi kayak kalau saya punya integral, contoh ya. Jadi ini suka ada kekeliruan menurut saya beberapa. Ya walaupun secara ini benar sih. Cuman secara misal contoh nih teman-teman. Integral sin 2x berapa? Integral sin 2x itu sama dengan apa? Min cos 2x. Tapi dibagi turunannya. Nah, emang sih secara ini turunan 2x itu kan 2 kan. Emang iya sih, emang dari prosesnya kita buktiin ya. Emang di prosesnya itu adalah dapat dari turunan. Tapi hal ini hanya berlaku salah. Hal ini hanya berlaku untuk sudut yang linier. Celakanya kalau misalnya ada soal kayak gini, ini yang parah adalah gitu. Jadi min cos x kuadrat turunannya 2x. Nah, ini salah ya. Ini salah ya. Jadi kalau dia x kuadrat nggak berlaku.
karena bentuknya sudah tidak linear gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya kayak gini, integral 2x plus 1 pangkat 5 berapa? Nah, jadi kalau misalnya balik lagi ke sini ya, ditanya adalah integral apa? 2x plus 1 pangkat 5. Ada nggak bentuk dasar? Enggak kan, ini kan nggak bentuk dasar, kompleks. Turun ke bawah. Teknik pengintegralan ke 0. Bisa nggak diuraikan? Bisa nggak diuraikan ini? Pangkat 5. Bisa teman-teman. Pakai binomium Newton kan ya? Nah, tapi kan cuman susah ya. Nah, kalau susah, maka pakai turun lagi caranya. Jadi algoritmanya gitulah ya. Kalau pakai kita bahasakan algoritma, berarti algoritmanya nanti ke teknik substitusi ya, yaitu substitusi bentuknya linear. Ternyata ini cuma gini doang, berarti jadinya 1/6 dx plus 1 pangkat 6 gitu. Jangan lupa dibagi 3 atau dibagi 4. Bagi 2. Oke, bagi 2 gitu ya. Bagi 2. Nanti bisa disederhanakan jadi 1/12 gitu ya. Gitu, teman-teman. Nah, kenapa ini bisa terjadi kayak gini? Nah, sekarang saya contoh bukti ya. Kan kalau ngerjain jangan gini nanti. Nanti kita buktinya gimana? Buktinya gini. Jadi cara membuktikannya adalah kalau saya punya integral ax plus b pangkat n dx. Nah, nanti kita bisa misalkan jadi langkah pertama tuh memisalkan misal u gitu ya sama dengan ax plus b. Biasanya dia terkenalnya pakai permisalan u. Kalau teman-teman mau misalin p gitu ya, boleh ya. Misal ada namanya Fahmi gitu, p jadi boleh. Muam m boleh ya, terserah. Ini u aja ya biar umum. Nah, misalkan u-nya adalah ax plus b, maka langkah kedua adalah diturunkan. Tapi ini nggak perlu ditulis ya, maksudnya ini catatan aja ini. Misalkan ini biar ada catatan aja misalkan, tapi kalau mau ditulis kayaknya bagus juga, jadi ada ceritanya gitu ya. Misalkan u sama dengan ax plus b, maka diturunkan. Nah, maka diturunannya adalah du sama dengan adx ya. Nah, nanti biasanya ada beberapa kalau zaman dulu saya SMA saya diajarin cari dx gitu. Kalau zaman di SMA gitu. Jadi dx-nya sama dengan du per a gitu ya. Kan kalau di SMA mah kan gitu ya, rumus-rumus cepet gitu. Jadi dicari dx. Nah, tapi secara penulisan menurut saya agak kurang cantik gitu ya. Nah, ini tuh adalah, nah nanti bagian yang disubstitusi adalah bagian yang ini sama bagian ini. Kemana disubstitusinya? Tentunya kalau yang ini disubstitusinya ke sini. Nih. Nah, tapi kalau yang dx nanti disubstitusinya ke sini. Gitu ya. Nah, kebayang ya? Jadi teman-teman disubstitusinya ke sini, ini substitusinya ke sini. Jadi nanti penulisannya gini. Jadi integral, kalau saya suka saya tulis ulang, ax plus b pangkat n dx itu sama dengan integral u pangkat n, dx-nya diganti du per a. Nah, gitu ya, du per a. Oke. Nah, habis itu apa? Habis itu nanti karena dia variabelnya terhadap u, ini konstanta ya. Konstanta a-nya boleh keluar. Jadi 1/a integral u pangkat n. Jadinya adalah 1/n plus 1 dikali u pangkat n plus 1 gitu. Nah, maka ini boleh saya susun jadi 1/n plus 1 dikali u-nya itu adalah ax plus b pangkat n plus 1. Nah, si per a-nya itu saya suka tulisin di bawah sini gitu. Jadi jangan lupa dibagi A gitu. Jadi biar ada kayak apa nih sugesnya gitu. Nah, maka kesimpulannya apa? Makanya integral A plus AX plus B pangkat N itu jadi kayak gini. Jadi gini. Jadi langkahnya diapain? Yang pertama itu substitusi itu, yang pertama dimisalkan, kedua diturunkan, ketiga cari ini. Nah, sebenarnya cari dx itu bisa diganti sama menyesuaikan dengan soal. Gitu.
Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Aman kan? Nah ini kalau saya harapannya sebenarnya teman-teman harus bisa langsung kalau ada ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya integral yang kayak gini itu harus udah langsung bisa di ini ya, dijawab gitu. Misal integral akar gitu ya. 3x plus 5 berapa? Nah, ini kan sama aja kayak integral 3x plus 5 pangkat setengah. Nah, maka nanti jadinya adalah ini kan 3/2, jadi 2/3 gitu ya, dikali 3x plus 5 pangkat 3/2, jangan lupa dibagi 3 gitu. Jadi 2/9 gitu. Nah, ini boleh saya tulis sebagai 3x plus 5 pangkat 3/2. Gitu. Silakan ya. Nah, itu kalau dianya linier. Nah, gimana kalau dianya itu tidak linier? Nah, saya menyebutnya adalah bentuknya itu adalah, ini kan integral substitusi bentuk yang A ya. Yang kedua adalah kalau bentuknya adalah fungsi komposisi. Nah, maksudnya kalau fungsi komposisi itu gimana? Jadi kalau saya punya integral, nah biasanya dia gini kalau fungsi komposisi, f aksen dikali GOF. Jadi apa namanya tuh, ciri-cirinya itu adalah ada fungsi yang jika dimisalkan maka bagian turunannya itu ada di sebelahnya, nggak harus di kiri ya, nggak harus di kiri. Ini kebetulan ada di kiri. Nah, jadi fungsi yang kalau saya nanti misalkan, jadi kamu harus meraba-raba nih, wah ini kayaknya kalau dimisalin turunannya ada nggak di sebelahnya. Nah, maka turunannya ada di sebelahnya. Nah, itulah kalau bentuk komposisi. Cara ngerjainnya gimana? Ya, kalau yang di buku itu ya sama cara ngerjainnya. Jadi ntar dimisalin gitu kan. Misalkan, apa yang dimisalkan? U-nya adalah apa? GX. Bener salah? Salah ya. Nanti kapan-kapan saya salah-salahin ya biar ada yang protes gitu. Nah, U sama dengan fx gitu. Nah, misalkan U fx. Nah, terus habis itu, ini kayaknya pada pura-pura gitu ya? Apa gimana nih? Halo, halo? Aman kan? Aman, Oke, Kak, aman. pada bisa kan? Nah, misalkan U-nya fx, terus habis itu diturunkan. Kalau saya turunkan jadinya apa? du sama dengan f aksen dx. Atau ada yang nulisnya du dx. Nah, karena di sini ada settingan f aksen dx, maka nggak perlu dipindahin. Jadi beberapa orang gitu, atau saya nggak tahu kan tutornya atau dosennya menjelaskannya dengan cara apa. Nah, dia harus bisa nyeting antara soal sama bentuk yang ada di sini. Nah, kira-kira f aksen dx ada nggak di soal ini? F aksen dx ada nih. Nah udah, nggak usah dipindahin, nggak usah yang tadi cari dx itu, nggak usah. Nah ini kalau zaman SMA saya nggak tahu sih, dia mintanya gini kan, du per f aksen. Nggak salah sih, nggak salah. Dx sama dengan du per aksen. Nah tapi biasanya, atau saya tulis ini aja ya, ini bintang. Kalau ini bintang 2 gitu. Jadi pakai 2 cara gitu ya. Nah, kalau pakai cara yang pertama, karena U-nya sama dengan fx gitu kan, dan du-nya sama dengan f aksen dx, jadi integral apa nih? Integral f aksen x gfx dx ini sama dengan integral si f aksen dx-nya itu jadi langsung jadi du gitu. Kalau si gfx, fx-nya diganti jadi u. Kalau fx-nya diganti jadi u, jadinya adalah gu. Ini tadi jadi apa? Du. Nah gitu. Itu kalau cara pertama. Jadi kalian harus bisa nyeting bahwa si f aksen dx ini jadinya du. Nanti kita contohin ya.
Kalau yang cara yang kedua, ini sebenarnya lebih ke penulisan teman-teman. Tapi penulisan ini akan menjadi penting karena nanti teman-teman ujiannya essay ya, dan close book. Nah, kalau yang kedua, U-nya sama dengan Fx, dx-nya sama dengan du per F aksen. Nah, penulisannya gini. Nanti yang disubstitusi adalah yang ini. Jadi nanti pas ditulis gini, integral F aksen X G Fx dx sama dengan integral. Nah, ininya nggak hilang, tetap ada F aksen X GU gitu kan, Fx diganti GU, dx-nya diganti du per F aksen. Nah, si F aksennya dicoret. Nah, ini mazhabnya beda dikit gitu ya. Tapi ujung-ujungnya jadi GU-DU ya. Jadi ujung-ujungnya adalah jadi GU-DU. Nah, GU-DU ini pasti bentuknya jauh lebih sederhana. Nanti tinggal diintegralin aja bentuk GU-DU. Ini pasti jauh lebih sederhana yang bisa atau mudah dikerjakan. Begitu. Saya kasih contoh ya. Misal CBS. Tentukan integral. Misal integral 2x dikali x kuadrat. Jangan 2x deh. Misal apa ya? 3x dikali x kuadrat ditambah 1 dipangkatin 8 gitu. Nah, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, ada soal integral nih. Ini bentuknya penjumlahan nggak ya? Wah, nggak, ada perkalian. Berarti nggak bisa langsung. Pasti harus pakai teknik. Yang pertama tekniknya apa? Teknik yang ke-0. Uraikan. Bisa nggak diuraikan? Bisa, tapi capek. Skip. Yang kedua adalah apa? Integral substitusi. Bentuknya linear nggak? Nggak gitu. Yang ketiga apa? Substitusi. Bentuknya komposisi nggak? Iya, tapi ciri-cirinya komposisi yang dimana kalau saya turunin secara umum, ini turunannya ada di sebelahnya. Benar nggak? Benar, karena turunan 2x itu x ya. Berarti mirip bentuknya kayak 3x. Mirip aja ya. Nggak harus sama persis. Asalkan kalau beda konstanta nggak apa-apa. Ya, turunan 2x kan ambil aja variabelnya x. Berarti ada di sebelahnya. Maka ini bisa menggunakan teknik substitusi. Gitu. Tapi nggak usah sampai diungkapkan kayak saya tadi ya. Jadi kayak, ini nggak perlu ya. Itu dalam hati aja ya. Nah, oke, nah udah kayak gini, maka nanti kita coba caranya adalah misalkan kita udah sejam ya. Kita nggak usah lama-lama ya teman-teman ya, sejam setengah aja. Misalkan U-nya sama dengan X kuadrat ditambah 1. Terus habis itu apa? Turunkan gitu, turunkan. Saya kebiasaan kalau ngajarin jadi gini jadinya. du sama dengan 2x dx. Nah, maunya apa? Nah, kalau misalnya cari dx yang ini mode cari gini kayaknya nggak masalah lah ya. Nah, saya ngebiasain teman-teman pakai mode yang maksain. Jadi teman-teman harus ngelihat. Nah, ternyata di sini bentuknya itu ada yang namanya apa? X dx, ya nggak? Nah, gimana caranya? Teman-teman itu harus modelnya itu, soalnya beberapa tutor pakai model gini, kadang suka ada yang nanya, ini kenapa sih ini kok saya mah bingung pakai yang cara gini. Nah, ini saya jelasin ya. Nah, kalau yang tadi dx sama dengan du per 2x, saya yakin kayaknya normal lah itu ya, pernah mengalaminya. Nah, kalau yang gini nih, jadi x dx ini disetting dia harus gimana caranya bentuk x dx. Karena ini 2x dx, maka biar jadi x dx 2-nya turun gitu. Maka penulisannya itu adalah du per 2 sama dengan x dx. Nah, modelnya gitu. Oke, udah beres. Berarti yang disubstitusi bagian yang mana? Yang disubstitusi adalah bagian yang ini sama bagian yang ini. Kalau yang ini disubstitusi kemana? Ke sini. Kalau yang ini disubstitusi ke yang hijau. Nah, gitu. Jadi, ya, ini kan oret-oret kan nih, oret-oretnya gini kan. Set. Nah, jadi ditulis ulang teman-teman. Integral 3x dari x kuadrat plus 1 pangkat 8 dx ini sama dengan integral 3. Si x dx jadi apa? Du per 2. Kalau si ini jadi apa? Jadi u. Jadi 3u pangkat 8 du per 2. Jadi du-nya tulis belakang ya. Nah, karena ada konstanta 3 per 2, maka 3 per 2-nya boleh keluar. Jadi integral U pangkat 8 du. Selebihnya mah tinggal saya percepat aja ya. 1/9 U pangkat 9 plus C. Nanti coret-coret jadi 1/6 ya.
U-nya adalah apa? Ganti U-nya. X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 9 plus E. Beres deh. Nah, ini namanya disebut integral substitusi. Bentuk integral tadi saya belum nyontohin ini ya. Bentuk yang yang ke 0 ini kan baru aljabar ya teman-teman ya. Nah, kalau trigono nanti sama juga gitu. Jadi ini saya lebih fokus belum nyontohin yang trigono ya. Baru yang aljabar aja. Nah, baru yang baru yang bentuk aljabar. Udah gitu. Kalau yang fungsi transenden belum. Makanya nanti urutannya itu adalah kayaknya fungsi transenden tuh nanti habis ini, terus habis itu tentu, habis itu baru yang trigono. Kayaknya gitu sih. Kalau yang di buku saya lihat. Jadi kita belum ngomongin yang trigono ya teman-teman. Baru ngomongin yang gampang-gampang. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ini nggak ada, cuma kita kan langsung masuk ke teknik pengintegralan yang parsial gitu-gitu ya Kak, di tutorial sekarang nih. Nah, aku ada pertanyaan sih sebenarnya terkait dengan itu, tapi mungkin di akhir aja kali ya, habis Kakak ngebahas ini apa ada selesai? Atau saya sedikit lagi aja, saya beresin parsial aja ya. Nah, ini kan ceritanya ini CBS-nya ada contohnya. Oke. Nah, saya terakhir aja tuh kalau gitu ya. Nah, kita beresin yang ketiga. Ini apa nih, baru bener kan? Substitusi. Nah, yang kedua adalah parsial. Atau saya beresin aja dulu. Disebutnya integral parsial. Ini kayaknya pertanyaannya udah. Saya itu ini sebenarnya bantu teman-teman belajar gini. Ini kayak yang mau sidang. Siap-siap ditanya aneh-aneh gitu. Ini agak-agak deg-degan saya. Integral parsial. Nah, kalau integral parsial itu bentuknya perkalian. Tapi nggak ada hubungannya teman-teman antara si fx sama si gx gitu. Jadi kalau di substitusi itu sebelahnya nggak ada turunannya gitu. Ya, jadi kayak nggak ada turunannya di sebelahnya. Nah, tapi dia punya secara umum. Nah, sekali lagi ya, secara umum. Tapi nggak berlaku umum. Maksudnya secara umum tuh berarti kan mayoritas ya, mungkin 90%. Saya juga nggak tahu persentase detailnya berapa ya. Pokoknya nggak 100% kayak gini. Secara umum. Nah, secara umum itu ciri-ciri yang bisa diparsialin adalah ada salah satu fungsi, katakanlah fx, ini bisa diturunkan hingga 0. Diturunkan hingga 0. Hingga 0. Artinya ini fungsi apa nih? Fungsi yang bisa diturunkan hingga 0. Ada yang bisa sebutin ya? Fungsi apa yang bisa turun? Apa? Fungsi aljabar. Bukan, lebih tepatnya apa? Kan Kan kalau akar X gitu loh. Bisa diturunkan hingga 0 nggak? Enggak. Fungsi apa coba? Yang bisa diturunkan hingga 0. Mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, terserah deh. Kemudian fungsi linear, fungsi kuadrat. Apa tuh? Apa ya? Yang kuadratnya bukan pecahan pokoknya. Iya apa? Pangkatnya harus bulat kan? Apa tuh? Bulat, ya. Apa ya namanya? Oh, polinom. Polinom ya. Oh iya, fungsi polinom. Iya. Polinomial kan? Jadi dianya bentuknya polinom gitu. Bisa fungsi kuadrat, bisa fungsi pangkat 3, bisa linear, bisa pangkat 4 gitu ya. Cuman kan dia harus bulat kan, dan bulatnya harus positif. Kan min 3 juga bulat, tapi kan kalau X pangkat min 3 diturunin bisa 0 nggak? Nggak bisa, jadi min 4, min 5, min 6, min 6, nggak bakal 0. Makanya dia harus polinom. Tapi ini secara umum ya, nggak semua. Nanti ada kasus yang nggak gini soalnya. Nah, terus yang kedua adalah GX. Si GX ini, itu suaranya Mas Ahmad kayaknya ya. Familiar banget, soalnya sih suka banyak nanya itu familiar. Nah, ini GX itu berarti apa? Ini harus mudah diintegralin, teman-teman. Kan ceritanya kan kenapa butuh teknik pengintegralan? Karena sulit kan? Maksudnya integral X kuadrat ditambah sin X. Bisa langsung nggak? Wah, nggak bisa. Sulit nih, gitu kan. Karena sulit, butuh teknik, gitu kan. Nah, karena butuh teknik, berarti yang si GX ini harus mudah diintegralin, gitu. Jadi jangan sulit lagi. Ya bisa sih.
Tapi nanti jadi kayak ada parsial gitu. Jadi ini mudah diintegralkan ya. Fungsinya itu biasanya mudah diintegralkan. Nah, berangkat dari turunan ini nih tuh, dari turunan UV. Jadi kan UV aksen itu apa? Jadinya UV aksen itu kan sama dengan apa? U aksen V ditambah UV aksen gitu ya. Gitu kan? Nah, berarti kalau saya punya DUV gitu ya, sama dengan apa? Maaf. DUV gitu ya. Ditambah UDV kan? Iya, Kak. Nah, maka nanti kalau saya tanya UDV, ini sama aja kayak DUV min VDU kan? Ini kan VDU. Nah, nanti jadi kalau saya kasih integral, nanti jadinya integral UDV sama dengan UV kan? Min integral VDU. Karena UV-nya itu dia udah masuk ke, apa ya, menjadi sebuah satu variabel gitu. Jadi ntar jadi integral DUV itu kan jadinya UV gitu. UV min integral VDU. Nah, inilah rumus bentuk integral parsial. Contohnya gimana? Saya kasih contoh. Yang gampang aja ya contohnya ya. Nanti kalau yang susah-susah ya, ntar biar inilah kerjain. X dikali sin 2X misal gitu. Ini gimana nih? Kan ceritanya kita pakai algoritma yang tadi saya kan. Ini bisa nggak langsung? Nggak bisa. Kenapa? Karena bentuknya perkalian. Ya, turun ke bawah namanya penguraian. Ini bisa nggak diuraikan? Nggak bisa. Orang ini dua buah fungsi yang berbeda. Gimana caranya ngurain? Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah apa? Integral bentuk parsial. Nggak bisa. Karena ini perkalian ya bentuknya gitu. Substitusi nggak bisa. Kenapa? Karena kalau saya turunin 2X jadinya konstanta, tidak menghilangkan X. Maka dia turun pakai integral parsial. Ada sebuah fungsi yang bisa diturunkan hingga 0 dan ada fungsi yang dia mudah diintegralin. Nah, sekarang masalahnya langkahnya gimana? Maka langkahnya kita akan misalkan ini bagian ini adalah U, bagian ini adalah DV. Sekali lagi, nggak harus berurut ini UDV ya. Bisa aja ini U, ini DV gitu, boleh gitu. Maksudnya, tapi yang dimisalin U itu adalah yang bisa diturunkan hingga 0. Maksud saya, soal-soal secara umum belum tentu si U-nya itu yang harus di kiri gitu ya. Nah, berarti kita akan coba misalkan gitu ya. Misalkan, berarti U-nya sama dengan apa? U-nya sama dengan X. Nah, si DV-nya itu sama dengan apa? Sin 2X. Nah, dari U sama dengan X, maka kita bisa memperoleh yang namanya DU. Jadi kalau saya punya DU itu jadinya DX. Turunannya. Nah, yang kedua adalah kalau saya punya DV, gimana cara dapetin V? Maka saya kasih integral. Oke, kalau saya integralin DV jadinya V kan? Tadi kan kita sepakat kalau integral konstanta jadinya KX ya. Ini konstantanya 1, jadinya 1V gitu kan? Kalau ada yang bingung bilang ya teman-teman ya. Kalau saya kecepatan V sama dengan, nah integral sin 2X berapa teman-teman? Harus mudah diintegralin. Ini mudah nggak kira-kira sin 2X integralnya? Mudah karena kita sudah belajar tentang integral bentuk substitusi AX plus B linear. Berarti kalau integrasi apa? Boleh bantu? Min cos 2X per 2. Oke, per 2. Gitu ya. Ceritanya kita udah paham ini. Per 2. Kenapa per 2? Karena linear tuh. Bisa langsung tuh. Oke. Nah udah. Berarti ini kita anggap sebagai integral UDV. Sehingga integral UDV itu apa? Integral UDV sama dengan UV. Berarti UV gitu ya. UV itu berarti apa? X dikali min cos 2X per 2 UV min integral V du gitu loh. V du. UV min integral V du. V-nya adalah min cos 2X per 2. Du-nya kebetulan dx. Sudah deh, nanti kita selesaikan atau sederhanakan. Ini jadinya adalah min X cos
2x per 2. Kalau min ketemu min jadi plus, integral setengahnya boleh keluar, integral cos 2x dx. Integral cos jadinya apa? Sin ya. Jadi dia sudah mudah diintegralkan, jadinya adalah setengah dikali sin 2x per 2. Nanti bisa, kalau mau langsung boleh ya, jadi cos 2x per 2 ditambah 1/4 sin 2x. Begitu teman-teman, itu namanya integral parsial. Tentunya kalau dia di sininya kuadrat, kalau di sininya dia x, maka dia bentuk parsialnya sekali. Tapi kalau dianya bentuknya pangkat 2, maka bentuk ngeparsialinnya 2 kali. Kalau dianya pangkat 3, ngeparsialinnya 3 kali. Kalau bentuknya keempat, ya gitulah gitu ya. Nah, ternyata untuk beberapa kasus yang seperti itu ada sebuah metode untuk memudahkan. Namanya metode Tanzalin namanya. Metode Tanzalin. Nah, Tanzalin ini ternyata memudahkan penggunaan integral parsial. Tapi teman-teman harus bisa gimana caranya menggunakan tadi yang proses yang seperti yang saya tulis. Nah, nama juga sebuah metode yang memudahkan. Artinya boleh saya sebut cara cepat lah gitu ya. Namanya cara cepat hanya berlaku untuk satu kondisi. Jadi dia ada kondisi-kondisi tertentu, yaitu syaratnya. Dia hanya berlaku untuk sebuah fungsi yang dimana harus bisa diturunkan hingga 0. Jadi si kasus khususnya itu yang dia bisa pakai gitu loh. Nah, caranya gimana? Tinggal diturunin aja teman-teman. Jadi cara cepatnya adalah ini X. Ini kalau saya turunin hingga 0, jadi berapa? X turuninnya kan 1. Ini kayaknya kurang kelihatan. Kalau X turunannya apa? 1. Saya tulisin 1. Biasanya ditabelin ya. Cuman saya males bikin tabel 1. Nah, si 1 dia diturunin jadi apa? 0. Nah, pokoknya dia harus diturunkan sampai 0. Berarti ada berapa tingkat nih? Ada sekian tingkat gitu. Nah, bagian yang ini dia diintegralin. Kalau saya integralin jadinya apa? Min cos 2x dibagi 2. Ini kalau saya integralin jadi apa? Min sin 2x dibagi 2. Jadi sin 2x per 4. Nah, tinggal dikaliin. Bagian ini dikali ke sini dikali positif. Bagian ini dikali ke sini dikali positif. Oh iya, si yang ungu ini disejajarkan sama 0. Jadi sampai kapan dia diintegralin? Sampai dia sejajar sama si turunannya 0. Gitu, sampai sejajar. Gitu ya. Ini salah lagi, negatif. Lalu dianya nanti dimiringin gini, dikali positif, ini dikali negatif. Nah, itulah metode Tanzalin. Jadi kalau kata Tanzalin, katanya integral x sin 2x itu sama dengan apa? Sama dengan apa tuh? X dikali ini. Jadi kalau boleh saya tulis langsung, min x cos 2x per 2, ini dikali ini, kali negatif, jadi plus ya. Ditambah sin 2x per 4 plus c. Nah, hasilnya pasti sama kayak ini. Oh, itu cara yang di SMA ya? Kayaknya di SMA pakai cara itu. Di SMA, dasarnya ini, Mas. Oh. Kalau di SMA kan biar cepat, gurunya malesin ngajarin kayaknya gitu sih. Karena nggak berlaku semua. Nanti teman-teman belajar gimana caranya kalau ada integral e pangkat x sin x. Ini kan nggak bisa diturunin sampai 0 masalahnya. E pangkat x turunannya apa? E pangkat turunannya x. E pangkat x. E pangkat x turunin lagi. Ya. E pangkat x sampai 0 nggak? Enggak dong. Gimana dong cara ngeparsialinnya? Makanya harus bisa yang cara ini, cara dasarnya itu ini. Ini cara dasarnya. Nah, kalau yang di SMA itu namanya metode Tanzalin namanya. Jadi metode yang memudahkan penggunaan integral parsial yang kelihatannya ribet gitu ya. Mungkin udah capek-capek ngajarin, anak-anak nggak ngerti, kadang suka gitu. Siapa yang sekarang berprofesi sebagai guru SMA pasti mengalaminya. Begitu. Kadang begitu sih, karena teman saya juga banyak yang profesinya guru. Kalau saya kan bukan. Gitu teman-teman, ada pertanyaan nggak? Yang Tanzalin itu plus min gitu sampai ke bawah. Gimana? Iya, plus min yang hijaunya. Yang Tanzalin terus nanti
yang kanan dikali yang kiri kali yang kanan tambah yang ya. ini. Tapi dia turun ke bawah ya, turun ke bawah dianya. Misalkan X pangkat 3 berarti ke bawah lagi 3X gitu. Iya. Kita coba aja ya, Bu. kita coba. Wah, biar menantang. Tapi kayaknya fungsi turunannya nggak usah yang aneh-aneh. Fungsi yang diintegralinnya. Misal contoh, integral X pangkat 3 sin X dx. Ya gitu caranya. Jadi ini kalau saya iniin jadi berapa? 3X pangkat 2 6x 6 0. Kalau ini integrasiin apa? Min cos. Integral min cos, min sin, integral min sin, cos, integral cos, sin. Nanti ini dikali apa? Ya kadang ada yang ngaliinnya di sini ya, boleh ya, terserah ya. Ada yang ngaliinnya gini. Ada yang gini, dianya kali positif. Itu kan sebuah style aja ya. Ini kali silang, ini kali negatif, ini kali positif, ini kali negatif. Gitu. Nah, ini tinggal susun. Jadi hasilnya berapa? Min X pangkat 3 cos X. Betul, min. Nah, kalau ini min ketemu min jadi plus ya. 3X kuadrat sin X. Kalau yang ini plus ya. 6X cos X. Kalau yang ini minus 6 sin X plus C. Nah gitu jadi jawaban. Cuman kalau mau pakai cara manual tadi, pakai cara sifat tadi, itu kalau pangkat 3 berapa kali ininya parsialnya? 3 kali. 3 kali. Jadi pasti panjang gitu. Pasti panjang. Ini cara apa konsepnya gitu, secara konsepnya lah. Jadi ntar dimisalin saya cuman sekilas aja ya, saya nggak akan lanjutin. Nanti DU-nya sama dengan apa? 3X pangkat 2. DV-nya sama dengan sin X. Nanti V-nya sama dengan apa? Min cos X. Betul? Tegasin kan, Min? Ya. Kenapa? Jadi kalau saya punya integral X pangkat 3 sin X dx, itu jadinya apa? Jadinya UV itu apa? UV. Langsung aja ya, min X pangkat 3 cos X dikurang integral VDU. Karena V-nya minus, jadi gitu. Nah, si ini misalin lagi, U sama dengan X kuadrat, 3X kuadrat boleh. V sama dengan cos X. Nanti ke bawah lagi, nanti ada lagi, misalin lagi. Nah, itu 3 kali jadi ya. Kebayang nggak? Nah gitu kurang lebih. Kalau nggak pakai tanzalin dia 3 kali. DST ya. DST saya nggak ini tulisin sendiri aja nanti. Oke gitu teman-teman. Nah itu ini udah beres. Ada yang mau bertanya tadi kayaknya siapa Mas? Siapa? Fat. Aku kalau boleh aku mau nanya integral fungsi rasional trigonometri. Aku udah baca tapi nggak benar-benar nggak ngerti gimana caranya. Trigono ya. Ini kita belum masuk trigono ya, tapi iya. Ada soalnya nggak? Ada soalnya nggak? Aku sih baca dari modul aja. Dia integral fungsi rasional untuk trigonometri itu dengan pemisalan Z sama dengan tan gitu. Tapi aku nggak ngerti dapat dari mana gitu tiba-tiba. Yang mana? Kak. Iya. Halo. Yang mana halaman berapa coba? Ada mulainya di halaman di bab 5 halaman 24. Tapi kalau di RBF mungkin agak maju sedikit. Aduh, ini RBV-nya nggak bisa akses. Kayaknya pada ngerjain tuton ya. Ini saya tidak bisa mengakses RBV. Tadi bisa sih. Cuman sekarang kenapa jadi error? RBV. Tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka, guys. Apa saya internetnya? Suara saya nyampe kan? Nyampe, Kak. Berarti bukan masalah internetnya, berarti dia masalah webnya nih. Ini bisa nih. Oh iya nih, kayaknya webnya lagi banyak yang make.
Walaupun bisa dia loadingnya lama. Biasanya cepet. Tadi cepet. Oh, Senin pagi. Orang-orang pada ambis. Nggak pengen ketinggalan. Padahal saya kalau ngerjain ya, tapi tidak untuk ditiru. Jadi kalau misalnya Tuton 1 itu kan masih bisa kan ini. Terakhir itu hari Minggu kan. Nah, itu saya kerjainnya hari Minggu. Saya ngerjainnya hari Minggu berapa matkul. Ntar ya sambil nunggu ya. Nih bisa tapi loading dia. Wah iya loading masuknya berat. Oh bisa. Di foto aja tuh itu Mas Dio. Ada di buku tapi halaman berapa Mas? Udah Mas nih halaman berapa? Di bab modul 5 halaman 24 sekitar 24-25 Kak. Wah berarti udah di akhir dong. Iya pembahasan fungsi rasional di akhir tapi aku nggak ngerti yang terakhir itu agak sulit untuk dimengerti. Bentar. Saya tunjukin dulu ini. Soalnya saya nggak paham. Kok yang ini sih? Nah, yang mana Mas? Ada tampil? Iya Kak, masih yang ini. Lanjut Kak. Iya, masih lanjut. Ini. Iya, kalau itu kan yang fungsi rasional, yang aku kurang paham yang di rasional trigonometri. Yang mana loh? Wah, ini udah sampai sini nih, mah. Mana? Yang itu Kak, yang B. Ini. Iya, itu enggak. Oh. Oke, ini kenapa jadi gini dia? Kenapa harus gini? Ya, pembahasan contohnya aja aku nggak ngerti tiba-tiba langsung. Oh. Ya, jadi kalau bentuknya itu adalah atau saya jelasin kenapa ini aja ya kali ya. Nah, jadi ini khusus bentuknya itu fungsinya itu adalah fungsi cos sama sin. Jadi kalau yang ada cos sama sin. Contohnya dia nyontohin apa integral dx dari 5 ditambah 4 per cos x. Kan ini udah trigono ya. Nah, ini kenapa dia misalinnya tangan setengah z sama dengan tangan setengah. Nah, dia pengen ngubah bentuknya itu jadi gini dia. Jadi ini apa ya? Jadi namanya rumus cos kuadrat itu kan ada dua, ada bentuk cos, ada bentuk sin. Nah, ini pakai yang bentuknya cos. 2 cos kuadrat min 1. Nah, si cos ini diubah jadi secant. Nah, jadi memang dia itu pengennya ngubah dalam bentuk tangan kuadrat dia. Begitu. Jadi emang kayaknya tekniknya begitu dia. Saya juga baru ngeh sih, baru tahu ada bentuk fungsi rasional trigonometri. Tapi kalau misalkan tidak dengan teknik itu, biasanya kalau ketemu soal kayak gini, kakak ngerjainnya gimana? Belum tahu saya juga. Ada cara. Ntar dulu, saya juga belum tahu. Kayaknya memang arahnya dia harus ke sini deh. Tapi khusus bentuk yang kayak gini ya. Khusus yang bentuk kayak gini. Jadi diubah jadi dalam bentuk gini. Iya, ini oke. Ini jadi kayak gini. Nah, bentuk ini itu secant kuadrat itu 1 plus tangan kuadrat, oke. Jadinya diubah jadi bentuk gini. Jadi cos itu sama dengan apa? Cos itu sama dengan, iya betul. Dengan cara yang sama, sin itu jadinya kayak gini. Oh, mantap juga nih. Jadi diubah dalam bentuk tangan. Karena z sama dengan tangan setengah ini, oke. Berarti dz sama dengan ini. Oke, mantap nih.
Oh, gitu ya. Menarik ya. Oke. Ya, bentar ya. Bentar lagi. Oke. Nah, teman-teman, ujung-ujungnya adalah rumus ini. Ini harus tahu bentuk substitusi trigono yang akuadat. Ini sebenarnya udah lanjut nih, teman-teman. Ini udah lanjut. Jadi teman-teman harus belajar dulu bagaimana cara kayak gini. Saya nanya ini dulu deh. Saya nanya. Ini bingung nggak? Yang ini. Kursor saya kelihatan nggak? Iya. Nah, ini kursor saya yang 2dz per z kuadrat plus 9. Kenapa jadi kayak gini? Bingung nggak? Ya. Ya apa? Ya apa? Ya, nah, itu teh. Tapi itu kita pakai substitusi trigonometri yang x betul. tambah a kuadrat. Iya. Pakai itu dulu. Jadi ini tuh harus bisa, ini tuh kan ujungnya kan ke sini. Nah, jadi khusus bentuk a kuadrat tambah x kuadrat, a kuadrat kurang x kuadrat, dan x kuadrat kurang a kuadrat. Jadi harus menguasai itu dulu. Nah, kalau udah menguasai itu baru ke yang ini. Jadi ini tuh udah levelnya udah di atas itu. Karena nanti ujung-ujungnya dia pakai ini. Nah, jadi kalau saya juga jadi belajar. Jadi kalau saya punya soal kayak bentuk kayak gini, yang namanya cos itu bisa diganti jadi gini. Jadi ini bisa jadi hafalan. Oke? Bisa jadi hafalan. Jadi kalau ada soal integral ini, pasti ini bentuknya adalah kayak gini. Jadi kalau si cos diubahnya jadi gini, terus kalau dx-nya diubahnya jadi pasti jadi gini. Pasti itu. Jadi settingannya memang begini caranya. Nah, abis itu pasti ujung-ujungnya jadi apa? Jadi integral substitusi trigono yang bentuknya a kuadrat tambah b kuadrat. Paham maksud saya? Iya. Jadi contoh nih, misal ada soal kosin gini kan? Nah, ini pasti dx-nya itu pasti diganti gini. Jadi kayak jatuhnya ke hafalan. Caranya plek gitu caranya. Nah, tadi kenapa bisa kayak gitu? Dijelasin di halaman berikutnya. Nih, jadi tekniknya itu adalah kalau ngerjain integral fungsi rasional trigonometri, jadi bentuk fungsi rasional trigonometri yang bentuknya bukan a kuadrat dikurang x kuadrat tadi, jadi langsung ke bentuk trigononya, maka selalu memisahkan z ini dengan tangan setengah x, nih ini, dan selalu mengubah sin jadi ini, dan selalu mengubah cos jadi ini, dan selalu mengubah dz-nya jadi ini gitu. Jadi ini kayak jadi hafalan gitu. Gitu. Paham maksud saya ke arah sana? Ya, gitu. Nah, khusus bentuk kayak gini. Ini dia ngejelasin detail kok, cukup detail. Nah, jadi ketika saya punya kayak gini, maka dx-nya diganti 2dz per 1 plus z kuadrat. Cos-nya diganti kayak gini. Kenapa? Yang memang caranya begitu gitu. Gitu. Kayaknya baru pertama ya. Jadi saya juga kayaknya baru nggak. Oh iya, caranya kayak gini. Makanya tadi tuh agak paham di yang tiba-tiba cos x berubah jadi. Ya, ini udah pasti plek jadi gini. Kenapa kayak gini? Ya itu tekniknya itu teknik sama. Begitu. Nah, karena apa? Karena dengan menggunakan teknik ini, muaranya nanti ujung-ujungnya ke bentuk z kuadrat ditambah 9. Z kuadrat tambah 9 itu z kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, ini ada dasarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang bingung nih, tenang aja. Nanti kita akan coba bahas yang ininya dulu. Yang kenapa ini jadi tan inverse ini? Kenapa integral 2dz per z kuadrat plus 9, kenapa jadi 2 kali sepertiga tan inverse ini? Nanti kita akan bahas ini. Jadi kalau misalnya bingung, nanti kita akan bahas ini. Cuman kayaknya tahapannya agak jauh ini dengan pembahasan kita. Maksudnya mungkin di pertemuan 2 pertemuan ke depan, mungkin pertemuan ketiga ya. Kalau kedua kan nanti integral tentu dulu kan gitu ya. Gitu, ini masih udah belajar sampai sini nih. Tapi disuruh itunya ya, tapi kayaknya di Tuton nggak terlalu dibahas juga, nggak tahu deh. Dibahas nggak di Tuton? Aku belum buka materi, tapi udah dikasih materinya sih, materi parsial. Ya, jadi biasanya nggak semua dibahas yang di buku ini itu. Karena saya juga baru ngeh gitu ya. Oh iya ya. Jadi mungkin bagian ini nggak dibahas, tapi bisa jadi dibahas. Tapi biasanya yang susah suka di skip sih. Yang standar aja
banyak yang susah gitu, banyak yang kesusahan gitu, apalagi yang susah gitu. Kayaknya nggak semua full, kecuali ya itu kalau di kelas reguler, kayak di univ-univ reguler gitu, ya semuanya harus dibahas. Gitu. Begitu guys. Ada lagi pertanyaan? Wah, ada lumayan nih, ada 10 orang. 9. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya akhiri dulu sementara. Atau ada yang soal tutor nggak? Ada yang mau nge-share soal tutor nggak? Ada yang sulit? Mungkin kita bahas. Kalau soal tutornya sih kebanyakan contoh. Bikin contoh sendiri. Bisa bikin contoh, bisa juga kita ambil soal di buku. Ya udah, tinggal nyari soal di buku. Kayak nggak kayak yang kalkulus yang soalnya disediakan, dikerjain gitu. Jadi masih aman lah ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti bisa di screenshot, itu saya nggak sempat nulis. Oh iya, nanti saya share di grup. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Mas Ahmad ada. Mas Ahmad nih harusnya nih yang gantiin saya nih, Mas Ahmad malah ikutan. Ada pertanyaan Mas Ahmad? Biasanya suka banyak pertanyaan yang aneh nih Mas Ahmad nih. Apa ya? Mungkin kalau mau saya tanya, tapi kembali ke modul 1 sih. Iya, modul 1 aja, nggak usah modul akhir. Modul 1. Saya sudah jawab sebetulnya yang soal latihan KB2. Iya, soal latihan nomor 4 kalau nggak salah. Cuma mungkin kalau bagusnya dibahas lagi, itu yang tentang kegunaan ini. Apa KB? Maaf Kak. KB2. Modul 1 KB2. Ya. Ini Mas Ahmad ini rajin banget ngerjain ini kayaknya, semua soal dikerjain. Alhamdulillah udah selesai. Kayaknya waktunya luang banget Mas. Oke. Saya aja kalau ngerjain akhir-akhir. Oke, mana yang halaman tes formatif, latihan atau apa? Latihan nomor latihan. Yang mana? 4 nomor. Oh iya ya, ada soal kayak gini, kenapa nggak kebahas kita ya tadi? Wah, ini ada nih di ujian ya. Oh, malah nggak kebahas nih. Penting juga nih. Masalahnya begini juga Kak, apa itu yang saya baca di ini, yang di pembahasan di tutor nanti itu yang masuk ke apa itu pembahasan apa ya tentang kegunaan integral itu cuma bahas luas sama volume saja. Adapun tentang yang lainnya kayaknya nggak dibahas sih. Luas sama volume saja. Ini jadi yang modul di skip gitu. Kayak modul tuh. Iya. Ini kenapa persamaan diferensi? Oh iya, ini nomor 1 oke. Nomor 2 oke. Nah, ini nomor 2 itu ada di ujian nih. Soal ujian nomor 2. Nomor 2? Oh. Model soal nomor 2 itu model ujian. Seingat saya ya. Gitu. Nanti silakan cobain ya. Nanti mungkin bisa dibahas next. Jadi pertanyaan nomor berapa Mas Ahmad? Nomor 4. Jadi produksi. Tapi ini kenapa ditanya keuntungan maksimum ya? Produksi X suatu ongkos marginal adalah itu dalam rupiah. Harga jual barang tersebut 19 per unit dan total ongkosnya 100. Oh, ini tuh yang ada ekonominya ya. Nih, kita coba lihat aja nih. Jadi kadang saya juga kan istilah ekonomi ini saya tidak terlalu ini ya. Ini dicoba dikerjain ya yang ini, yang 3 soal ini.
Ini menurut saya penting sih. Nanti kalau misalnya sulit nanti bisa kita bahas. Kan jadi kalau ada Mas Ahmad itu pasti ada masalah. Nih. Oke, nah. Jadi kita harus belajar ini dulu ya istilahnya. Dalam masalah ekonomi kita kenal dengan istilah ada ongkos produksi, ada ongkos marginal. Nah ini ongkos marginal itu berarti bentuk C aksen. Gitu kan. Jadi ini kita bisa tulis bahwa ini adalah sebenarnya C aksen. Produksi X unit ya, dia C aksen X. Ini sama dengan 0,3X min 11. Harga jual barang tersebut adalah 19 per unit. Berarti kalau jual itu disebutnya apa? R ya. Harga jual itu saya sebut namanya RX, tapi dia per unit, berarti 19X. Dan total ongkosnya adalah berapa? Total ongkosnya adalah 100 per unit ya. Berarti ongkos masuknya ke ongkos produksi ya. Tentukan keuntungan maksimum. Nah, nanti keuntungan itu adalah dalam bentuk PX. Di mana PX itu pasti adalah RX dikurangi apa ya, ini pendapatan marginal apa ya, bukan pendapatan, jadi CX ya dikurangi ongkos produksi, intinya adalah dikurangi CX gitu ya. Nah nanti dianya PX itu diturunin sama dengan 0 kan, dia pengennya adalah keuntungan maksimum, berarti nanti PX-nya sama dengan 0, dapatlah gitu. Oke gitu berarti. Nah cuman di sini ada total ongkos ya. Jadi sebelumnya kita nyari dulu yang namanya CX. Nah inilah integralnya ada di sini. Jadi si C aksennya kan segitu. Berarti kalau saya integralin jadi apa? Bagi 2 ya. Harusnya 0,6 X pangkat 2 min 11X. Itu CX. Tapi total ongkosnya itu apa nih maksudnya? Total ongkosnya 100. Coba kita lihat lagi si pembahasannya. Oke, ini katanya dia diintegralin dapat K. Untuk 5 unit barang adalah 20.000. Berarti kalau dimasukin 5, dia hasilnya 20.000. Oh, gitu. Ongkos produksinya ya. Jadi kalau dimasukin X barang, hasilnya 100. Kita dapetin K ininya ya berapa ya? Keuntungan marginal. Masukin angka 100-nya di mana ya? Mas Ahmad tahu masukin angka 100-nya di mana nih? Kalau di oke. Kalau saya gini, itu kan yang Rp100 saya anggap sebagai ongkos mula-mula. Jadi di situ yang CX-nya di mana X-nya sebagai 0 ya. Jadi nanti kenapa dia bisa nyebut 0 ya? Maksudnya kalau di bahasanya kan
total ongkosnya 100 rupiah. Kan bahasanya total ongkosnya 100 rupiah. Kenapa X-nya 0? Halo? Siapa ini yang menelepon? Ya, jadi gimana? Ya, kalau di contoh 1.14 si 100 itu total ongkosnya itu sama dengan C. Iya. Jadi nanti C 100 sama dapetin K-nya. Halaman berapa? Contoh 1.14. 1.14. 1.13, 1.14. Nah, ini kan dia ditentukan untuk 5 unit barang. Berarti X-nya itu 5. Oh, iya. Ini tuh gitu. Kalau X-nya 5, yang jadi masalah itu adalah ini tuh total ongkosnya itu berarti untuk X sama dengan untuk sama dengan X kan. Berarti si CX-nya itu untuk sama dengan X itu adalah 100. Oh, oke. Ya nggak gitu kan? Coba kita tulisin PX-nya deh. PX itu sama dengan 19X dikurangi CX. Misal saya tulis aja 0, saya pengen tahu nih dia masuknya kemana. Ini pasti ditambah sesuatu kan gitu ya. Ya gitulah saya tuliskan. Ya, berarti nanti yang namanya PX-nya sama dengan apa? Min 0,6X kuadrat ditambah 11X ya. Berarti jadinya 30X dikurangi K. Gitu kan? Oh, ini. Berarti K-nya memang dianya nggak ngaruh ya? Kan K-nya berapapun, kalau saya pengen tahu P aksennya kan P aksen X sama dengan apa? Berarti negatif 1,2X ditambah 30 kan harus sama dengan 0. Berarti nanti 1,2X-nya sama dengan 30. Berarti X-nya berapa? 30 per 1,2 gitu kan? Berarti jadinya adalah 300 per 12. Berapa nih 300 per 12? 100 per 4. Jadi 25 kan? Jadi si X itu 25. Iya kan? Makanya nanti jadinya adalah C25 sama dengan 0,6X kuadrat dikurang 11X ditambah K harus sama dengan 100 gitu. Gitu loh. Nah, kalau ini nyambung nih. Nanti dimasukin 25 kan? Jadi 0,6 dikali 25 kuadrat dikurang 11 kali 25 ditambah K sama dengan 100. Coba pakai kalkulator deh. Kalkulator. Jadi si K-nya itu sama dengan 100. Jadi K-nya itu 100 dikurang 0,6 dikali 25 ya. 25 kuadrat itu berapa sih? Salah lagi. Maksudnya salah ngitung kalkulator. 100 dikurang kurung buka 0,6 dikali 25 kuadrat berapa sih? 625 ya. 625 sama dengan 375 ya. Nah, terus dikurang 25 kali 11. Nih pakai kalkulatornya agak lama di sini. Coba bentar pakai kalkulator di sini aja. Yang ditanya teh apa sih tadi teh? Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dalam jangka yang ditentukan. Coba 30 dibagi 1,2. Benar ya 25 ya. Kalau dimasukin harus 100 berarti. Jadi ini teh saya tulis dulu nih teman-teman rusuh ya. Jadi K-nya sama dengan 100 dikurangi 0,6 kali 25 kuadrat ditambah 11 kali 25 gitu.
Nah ini kayaknya 0 deh teman-teman. Coba ya. 0,6 dikali 625. Nah ini 375. Iya bener 0 teman-teman. Jadi CX-nya itu sama dengan ini doang. Berarti C25-nya sama dengan berapa? C25-nya sama dengan 0,6 kali 625 dikurang coba kita ulangi lagi ya. Kalau ongkos marginal tuh udah oke, udah bentuk itu kan. Oke, kita coba ini ya sekali lagi ya. Kalau mentok ya udahlah. Nah, jadi ini tuh namanya adalah C aksen sama dengan 0,3x dikurang 11 ya. Jadi saya tulis gini. Jadi C aksen X sama dengan 0,3x dikurang 11. Jadi kalau saya tanya CX berarti sama dengan integral 0,3x min 11 dx. Berarti sama dengan 0, astagfirullah. Kenapa jadi 0,6? Itu kan rusuh. Kalau nggak rusuh mah gini. Kan gini kan harusnya ya. Dikurang 11x ditambah K gitu. Kan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini tuh sama dengan 0, berapa? 0,15 x pangkat 2 min 11x ditambah K. Ini tuh adalah CX itu apa? Sekali lagi, ongkos produksi. Nah, karena kita nggak tahu banyaknya X-nya berapa, kita pengen nyari yang namanya keuntungan. Nah, katanya harga jualnya itu 16 per unit, jadi namanya RX gitu kan. Karena ini kita udah dapet. Nah, ada yang namanya RX. RX itu sama dengan berapa? Sama dengan 19X. Karena harganya 19 rupiah dikali X. Nah, terus habis itu kita cari keuntungan. Namanya keuntungan, PX, itu sama dengan RX dikurang berapa? Dikurang CX. Berarti RX-nya adalah 19X dikurang 0,15. Tadi itu 15 harusnya, min 11X dikurang ditambah K ya. Nah, berarti jadi yang namanya PX itu sama dengan apa? Min 0,15 kuadrat ditambah 30X dikurangi K. Nah, karena dia pengen maksimum, P aksennya 0. Kan ini di aplikasi turunan kan. Maka nanti jadinya adalah negatif 0,3X ditambah 30 sama dengan 0. Berarti ini 0,3X sama dengan 30. Berarti X-nya sama dengan 30 per 0,3. Berarti berapa nih? 30 bagi 0,3? 100. Ya enggak? Berarti X-nya tuh bikin 100. Nah, katanya biaya produksinya 100. Tadi itu CX-nya sama dengan apa? CX-nya tuh ini. Jadi karena CX-nya itu sama dengan berapa? CX-nya itu sama dengan minus 0,15X kuadrat. Gitu ya. Tadi apa tuh? Plus ya? Salah. Plus dikurangi 11X ditambah K. Katanya dia produksinya 100. Berarti kalau saya punya C 100, hasilnya harus 100. Kata soal. Berarti jadinya 100 sama dengan, masukin 100, 0,15 kali 100 kuadrat, dikurang 11 kali 100, ditambah K. Maka jadinya adalah berapa? 100 sama dengan, ini 1500 ya. Dikurangi 1100 ditambah K. Jadi K-nya sama dengan berapa? K-nya sama dengan berapa nih? Sekian lah gitu ya. Intinya mah si K-nya itu sama dengan
min 400 itu 400 minus 300. Minus 300. Nah, yang ditanya adalah keuntungan P-nya. Jadi maksimum. P maksimumnya berarti P100. Berarti tinggal masukin aja karena PX-nya sama dengan mana tadi PX. Ini nih. Karena PX itu sama dengan minus salah. Ini yang salah ya, teman-teman. Ini yang salah tadi. Ini ini salah ya. Yang tadi awal ini kita salah nih. Itu salah bagi 0,3 kenapa jadi 0,6? Mana P? Mana P? Nah, ini. Nah, berarti karena PX-nya sama dengan minus 0,15x kuadrat ditambah 30x dikurang K itu berarti ditambah 300 ya. Kan K-nya minus ya. Berarti kalau saya tanya P100 berarti sama dengan apa? Minus 0,15 dikali 100 kuadrat ditambah 30 kali 100 ditambah 300. Berarti jadinya berapa nih? 1500 minus ya ditambah 3000 tambah 3000 ya. Udah salah hitung nggak nih? Tambah 300. Berarti nanti jadinya adalah 1800. Coba diulang lagi ya. Benar nggak 0,3x? Ini kan dia total ongkosnya 100 ya. 0,3x. Oke, benar. Ini kalau dibagi 2 jadinya 0,15 benar ya? Betul. Terus tambah K. Nah, ini 19x. Kalau dikurang jadi gitu. Jadinya 30x min K. Karena 0 berarti segitu. Berarti x-nya 100. Karena x-nya 100 berarti si biaya produksinya adalah CX. Iya. Kalau saya masukin 1500 ditambah K sama dengan 100. Total ongkosnya kan? Oke. Bener ya? Min 300 ya? Nah, karena dapat min 300, berarti di sini plus 300. Kan keuntungan ya. Tapi di kuncinya 1400 ya? Itu ada Kak Rizal tadi ngirimin itunya Kak. Apa? Di mana? Penyelesaian kalau di chat. Kalau caranya Kak Rizal tadi Kak Rizal kirimin gambar. Mana, Mas? Oh, di chat. Iya, di chat. Kenapa dia hanya 100 dia? K-nya kenapa 100, Mas? Oh, asumsikan X-nya 0. Kenapa X-nya 0 ya? Kenapa Mas X-nya 0? Saya anggapnya itu ongkos mula-mula. Jadi walaupun X-nya 0 tetap ada itunya nilainya. Itu kan total ongkos ya maksudnya. Tapi Iya sih. iya, jadi total ongkos produksi itu kan soalnya ini juga kan total ongkos produksi artinya harus dalam bentuk X sih. Atau di soal ini maksudnya adalah bukan total ongkosnya, tapi apa ya? Bukan total ngomongnya, harusnya initial ongkos gitu. Nah, itu bisa gitu ketika X-nya 0. Yang jadi masalah kan kenapa X-nya 0? Kalau X-nya 0 kan dia cuma tidak memproduksi.
kan gitu kan, tidak memproduksi barang kan. Nah jadi initial cost-nya gitu mungkin ya, jadi biaya apa ya namanya, bukan jangan total. Kalau total mah kayaknya gini sih harusnya ngerjainnya kayaknya ya. Saya juga kan belum tentu benar ini teh. Maksud soal itu kayak gimana? Bisa jadi maksud soalnya seperti Mas Ahmad yang pengen. Tapi menurut saya kalau bahasanya adalah total ongkos ya, harga jual barang adalah Rp16 per unit. Dan total ongkosnya 100. Total ongkos itu artinya total 25. 20 X unit gitu. Tapi maksudnya kayaknya memang kayak Mas Ahmad, cuman bahasanya kalau total ongkos saya tidak menerima gitu. Jadi apa ya, bahasa yang tepat gitu. Tapi paham ya maksudnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih sama lah tadi. Kalau saya sudah lihat itu sama, cuman Mas Ahmad pakai pecahan ya. Intinya sama. Cuman yang membedakan itu adalah K-nya di sini. Apakah pakai 100 atau pakai. Terus tadi yang Mas Ahmad kenapa minus ya? Saya nggak lihat detail tadi, coba kita lihat lagi atau kita coba cuplikan saja di sini. Panjang tapi Mas ini ya. Kenapa minus Mas tadi? Oh, tapi iya nanti jadinya minus ya. Min 100 ya. Oke, sip. Oke. Ya gitu teman-teman. Kalau maunya ini kayaknya kayak gini. Kita cukupkan saja ya. Jadi kalau mau kayak gini cuma berarti si data si ininya aja tinggal diganti. Tapi maksudnya harusnya tahu sih. Harusnya detail bahasanya ya. Total ongkos. Iya sih, total ongkos itu berarti kan atau kalau ini bahasanya diganti initial cost-nya. Apa ya? Ongkos awal gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini baru oke nih. Sip ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya akan tutup pertemuan kali ini. Nanti dikerjain ya si soal yang tadi, yang apa? Yang 3 soal tadi, yang mana tuh? Saya masih ada di ini, saya nggak di. Udah saya ganti. Tadi soalnya di mana nih? Nah ini. Nanti coba latihan ya, coba lampirkan karena nanti di ujian akan ada yang gini nih. Sebenarnya ini kan caranya sama ya. Caranya sama, mirip lah. Ini saya ingat banget ini. Ini ada di soal ujian semester lalu ya, kalau nggak salah 2 semester lalu. Oke gitu teman-teman, ada pertanyaan dulu cukup? Kalau cukup saya akan coba close saja teman-teman karena sudah makin tinggal 5 orang, ternyata tinggal berempat. Sampai ketemu lagi, terima kasih Mbak Wulan, Mas Fad, Mas Ahmad dan siapa nih? Nurul Hidayati. Oke. Mas Ahmad belum ngambil kalkulus 2. Ini lagi ngambil ini Kak. Oh, semester 2 ya? Iya, Kak. Oh, oke. Good luck. Ya udah, nanti sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Nanti saya kirim ya di grup.